Halo. Halo. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute terus ya. Apa mau ditanya, Bang? Efek ketawanya dulu. Ada yang mau ditanya, Bang? Ya ada lah. Nggak naik kalau nggak ada yang mau ditanya. Aku berkah. Banyak kali pasukanmu, Bang. Kapan? Pasukan yang mana? Sendirian saya. Silakan. Apa tadi yang mau saya tanya? Mbak, kalau dulu pernah mualaf, sekarang kembali lagi ke Kristen, itu dulu waktu mualaf apa ya hidayahnya, Mbak? Dipaksa, Bang. Karena cinta apa? Karena apa? Karena asrama. Karena goblok, Bang. Bukan karena hidayah. Karena bodoh, Bang. Bukannya justru karena pintar, perasaan Bukan, orang mualaf. bodoh, Bang. Serius, goblok banget malah. Nah, perasaan orang mualaf. Udah dijawab, lu kenapa ngeyel? Kan lu nanya, gue jawab. Kenapa dulu? Ya karena goblok. Boleh lah, serahlah itu. Lah iya, bukan terserah, ini mah jujur, Bang. Karena bodoh dulu, Bang. Serius. Silakan, Bang. Terus murtad lagi kapan itu, Mbak? Murtad lagi. Orang saya baru murtad lagi. Enggak, dulunya kan emang Kristen, Mbak. Udah, Bang, jangan nyeritain aib saya geli, Bang. Jangan, Bang. Lu nanya aja tentang iman Kristen, Bang. Tolong ya, kebodohan gua, aib gua jangan dibongkar, Bang. Itu aib bagi saya, Bang. Saya geli, Bang. Dulu otak saya setengah, Bang. Kalau soal iman Kristen, bingung juga saya mau nanya apa ya. Ya udah, emang lu kan umat bingung. Ini umat bingung. Disuruh nanya aja dia bingung, Bang. Lu nanya aja bingung, apalagi ditanya. Kalang kabut. Umi, umat bingung. Umbi, umat bingung. Aduh, Tuhan. Dipersilakan nanya aja lu bingung, Bang. Apalagi ditanya. Dong. Ini mohon maaf ya untuk teman-teman semua ya. Jangan lagi menanyakan aib saya dan kebodohan saya beberapa puluh tahun yang lalu ya. Saya udah tobat, dulu saya otaknya setengah. Tolong ya. Sekitar 20 tahun yang lalu saya itu memang goblok, saya akui saya bodoh. Tolong untuk teman-teman ya, saya mohon saya mohon perhatiannya, jangan lagi mengungkapkan kebodohan dan aib saya. Tolong ya teman-teman, jangan umbar aib saya yang dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali ya. Aduh, malu saya, ya kan Kak Yasmin? Ya, saya hargai semua teman-teman di sini yang sudah menjaga marwah saya karena aib saya jangan dibongkar. Serius. Aib bagi saya itu aib, jadi tolong hargai privasi saya ya, akan aib saya dan kebotolan saya dulu. Terus terang, bahkan setengah pun saya nggak ada otaknya waktu itu ya, benar-benar kosong. Jadi kalau ditanya kenapa dulu Mbak kok RT 6, iya karena saya bodoh. Hampir jadi bidadari kayak. Untungnya Tuhan Yesus menyelamatkan saya ya, puji Tuhan. Nah, jadi teman-teman, aduh Tuhan, kocak. Bagus belum jadi bidadari. Pantas pindah karena bodoh. Oh iya. Maksudnya pantas pindah karena bodoh.
menurut kalian teman-teman, gue bodoh. Sekarang gue bodoh. Serius. Seriusan. Gue bodoh. Gue baru dengar ada yang bilang gue bodoh. Tolong ya, jangan umbar lagi aib saya 20 tahun yang lalu. Saya merasa malu ya karena kebodohan saya. Gitu ya teman-teman ya. Umi tercinta, Umi jerawatan makin membesar. Iya dong. Aduh, kasihan ya. Kakak kesaksian dong, kenapa sih ke Kristen? Bayar. Bayar, kalau minta kesaksian sama saya bayar. Bayar 1 M. Mau lo? Kan udah gue bilang, lu kalau nyuruh gue kesaksian, lu mau mengumbar aib dan kebodohan saya. Yakin? Masa lu nyuruh gua ngebongkar aib gua? Astagfirullahalazim. Lu bayar dulu gua 1 M. Gila. Gua harus nyeritain otak gua yang setengah. Serius lu? Lu kayaknya menista gua deh. Tolong jangan bongkar aib saya. Itu aib bagi saya. Iya. Ini mending lu nyuruh gua kesaksian. Aib. Gak mau gua. Si Agatha lebih suka dadar gulung. Apa itu dadar gulung? Aib terbesar. Nah, itu Bang Sirotol tuh tahu tuh. Bersaksi dong. Kenapa memilih Kristus? Ya karena gua bisa milih. Kok bersaksi? Umi ini seperti Paulus, dibutakan dulu baru melek. Makanya gue suka banget sama Rasul Paulus, seriusan ya. Dia salah satu rasul terfavorit saya dan yang paling saya hargai dan paling saya hormati ya. Rasul Paulus itu, bener, seriusan. Bahkan hampir semua surat-suratnya itu menunjukkan dia yang sangat-sangat bekerja keras di antara semua murid-murid yang lainnya. Gua harus banget bertemu dengan Rasul Paulus. Ya, kita sama-sama berdoa biar kita sama-sama selamat di dalam Kristus. Itu mimpi gua sih. Nabi Elia belum mati, botol. Juga gua ketemu sama Nabi Elia. Belum meninggoy. Gitu ya. Rasul Paulus itu dia itu, kalau kan saya kan cantik ya, hampir tidak ada cacatnya gitu. Tapi asal kalian tahu, Rasul Paulus itu jalannya timpang. Dan dia itu botak dan dia selalu dihina. Seriusan. Rasul Paulus itu fisiknya itu tidak sempurna. Tetapi dia dipakai Tuhan dengan ketidaksempurnaannya. Serius. Kalian kalau baca di Sinaksarion, kalian akan tahu seperti apa perjuangan dia. Dan matinya pun mengenaskan. Banyak sekali penderitaan, dia keluar masuk penjara. Dan dia didera, dianiaya, tapi luar biasa. Rasul Paulus itu banyak sekali memberi pengajaran, terutama tentang keimamatan. Makanya dia menulis surat kepada jemaat di Ibrani. Itu tentang bagaimana seorang imam itu bekerja. Luar biasa lah. Kebangkitan juga dia, semua dia mengajarkan banyak hal dibanding rasul-rasul yang lain. Dan dia yang paling terakhir sekali melihat Yesus. Yang pertama itu murid-muridnya, lalu dia yang terakhir. Luar biasa lah Rasul Paulus. Karena dia itu untuk orang yang di luar Israel. Makanya dia itu dipilih Tuhan sangat-sangat luar biasa. Dan dia juga memilih Tuhan. Gitu.
Kayaknya udah gak ada yang mau naik lagi nih. Naik dong. Bertanya kepada Umi tercinta kalian. Buset, dikatain botol. Sama siapa tuh? Minum bir B2 enak banget. Iya, minumlah. Berapa persen, Lek? Apanya tuh gua? Gak tahu. Dulu hujat Kristen juga gak, Kak? Gua gak sampai yang kayak gitu. Gua dulu tuh anak baik-baik. Dan gua tuh, bisa gue bilang ya, gua tuh anak yang soft spoken, agak introvert juga. Jadi gua gak masuk ke fase seperti itu. Tapi gua rajin sholat. Kristen berkembang karena persekusi. Kalau sebelah nggak percaya gue, iya dong, lu ngapain percaya sama gue? Lu percaya sama Tuhan dong. Injil Barnabas mana, Kak? Mana saya tahu, Fuadi. Emangnya Tuhanmu mengutus yang namanya Barnabas? Sekarang saya tanya, kira-kira Tuhanmu ada nggak mengutus yang namanya Barnabas? Kok lu tahu Injil Barnabas? Sejak kapan Barnabas menulis Injil? Ya kan? Sing penting Rasul Paulus tanda kerasulannya nggak bertompel. Oh, memang nggak ada. Nggak ada. Kak Toko Anugrah kok masih ini? Ngomong Rasul Paulus jadi sedih. Tuh sedih aja akan diri lu. Ya, apakah lu udah layak atau belum di mata Tuhan? Gitu aja. Jangan ketemu Juma ya kakak. Dah paling bener ketemu Rasul Paulus. Iya dong. 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu tentang rapture atau bukan? Bukan. Itu adalah penghiburan Rasul Paulus kepada orang-orang di Tesalonika. Jadi ada yang meninggal dan mereka itu merasa kok gua nggak selamat gitu. Kok kurang ceria, Kak? Enggak, dari tadi gue ceria soalnya. Ada Gita. Kita setungkir. Apa nih? Indonesia sama Palestina. Kenapa Bang Dia Supri? Benderanya. Sekalian dong. Bendera Timor Leste. Lu di room gua 1,5 jam. Terus ujung-ujungnya mau gini, nikah yuk, ku kasih paus. Anjir, becir, laki gue aja ngajak nikah mau ngebeliin gue mobil Suzuki Jimny, gue masih pikir-pikir, borak. Lu mas, Bang, kasih segenggam korma aja Bang. Apa? Lu demen banget sama gue? Segininya. Lu gua suruh masuk agama Buddha deh. Gua kasih 10 juta. Mau? Jangan. Gua suruh jadi ateis, gua kasih 20 juta mau? Dava, mau nggak? Gua suruh lu jadi ateis. Serius? Mau nggak? Gua kasih 20 juta. Paus lu itu 150.000. Ya Allah. Serius, lu jadi ateis, gua kasih 20 juta sekarang. Abis lu jadi ateis, gua injili lu. Sini, serius. Gua transfer sekarang. Mau? Gila lu. Ada yang mau nyumbang? Kita jadiin dia ateis? Ada yang mau nyumbang? Sampai 5 juta gak? 5 juta. Nambah tuh 5 juta. Mau gak lu? Ada lagi? Gitu. Yes,
2.000 dari aku. Miskin kali kok. Halo Bang Ismi. Halo. 2.000. Gua nyumbang 10 juta. Bengek, lu ngasih mawar aja juga kagak ke gua. Banyak gaya lu. Gue 1 juta kak, gue 2.000 kak. Satu mawar aja lu nggak sanggup ngeluarin di sini. Aku 2 juta. Lu aja nggak punya level. Halo, Stephen Kasmat. Ya. Halo kak. Halo. Ya halo. Tahan, Iya kak. Enggak, salam kenal aja. Maksudnya terima kasih buat pengimanannya selama ini. Iya, ya Bang, yang sama tuh Kristen Bang. Oh Kristen, Pantai Costa. Oke. Makasih kak ya. Yang ditanyakan. Iya, siap. Tuhan memberkati Bang, kita saling menguatkan. Amin. Amin. Shalom Bang, shalom. Apa tuh? Masalahnya ateis juga nggak terima Kak otak separuh. Ateis itu nggak punya Tuhan sayang. Dirinya Tuhannya itu ateis. Ateis nggak terima, orang kepala dia yang jadi Tuhan. Mas lu. Ya, Tuhan memberkati Bang, Tuhan memberkati Stephen ya. Gitu. Memang tugas seorang Kristen itu adalah saling menguatkan sesama teman seiman. Bahas agnostik dong Kak. Heneh. Dah, jangan sok-sok bahas agnostik ya. Sebenarnya lu tuh lagi 50-50 aja itu. Percaya Tuhan, tapi lu nggak mau disuruh. Ini nih, orang agnostik ini adalah orang-orang yang memang dia ya pengen di comfort zone ya, orang-orang yang selalu pengen di comfort zone gitu, nggak percaya agama. Kenapa? Karena malas. Itu dia. Tapi dia tahu ada Tuhan. Itu orang agnostik tuh gitu. Nggak mau diperintah, nggak mau disuruh. Gue kan baik Kak. Ya, naik aja loh. Apa golongan moskito? Apa tuh? Golongan moskito apa? Nyamuk. Ada aja lah kalian, woi. Udahlah kalian share dulu ya, biar kita mancing RT 6. Salam kenal. Salam kenal Mbak dari penyembah mayat si. Iya baik. Cek YouTube agnostik. Ngapain gue cek? Nih ya, yang bilang murtad karena mau rasa tes kriuk. Iman orang tuh nggak semurah tes kriuk Bang. Lu kalau mau tes kriuk, lu nggak perlu pindah agama Bang. Ya, gue kasih tahu, lu tes kriuk aja diem bisa Bang. Ya, lu salah orang, kamu salah orang. Ini adalah pernyataan putus asa. Ini pernyataan putus asa yang udah nggak punya ide, nggak ngotak. Yang nggak ngotak nih kayak gini, nggak ada Bang. Orang itu murtad gara-gara makanan, nggak pernah ada. Ya, bahkan saya meninggalkan mobil untuk jadi murtad. Mau apa? Ya, kok kira aku kaleng-kaleng? Mohon maaf ya Bang ya, saya tinggalkan berlian-berlian saya. Saya tinggalkan mobil itu, saya harus kepanasan dengan motor seadanya. Lu kata pengorbanan gua, lu bayar cuma sama tes kriuk. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf sekali ya. Gue kalau per hari ini balik,
Serius, per hari ini gue balik ke agama gue yang sebelumnya. Gue bakalan jadi ratu. Gue gak akan kehujanan. Tapi gue bukan butuh itu, sayang. Menyala kakakku. Aku tapi seminggu, apa tuh? Rubah atau ganti KTP dulu. Males. Gue sih percaya Filipi 3 ayat 20 dan 21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari sana kita menantikan Dia yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Gue percaya sama ayat itu. Tanpa gue harus mengubah KTP gue. Paham ya? Gitu. Oke. Halo. Coba nih. Halo, Irmizi. Halo. Tertekan mungkin ya. Nih untuk orang-orang ya yang menganggap remeh Kristus Yesus. Gue kasih tahu, lu akan nyesal seumur hidup. Apa teh? Edun lapar. Kalian gak punya pertanyaan lagi kah sama aku? Kalau mualaf biasa nguber selang apa tuh? Rubah tidak punya KTP. Rubah memang gak punya KTP, Mbak. Di mana-mana Rubah memang gak punya KTP, sayang. Aduh, Tuhan. Agak lain ya. Halo. Halo, Randy. Malam nggak? Selamat malam. Gak ada suara. Ada Bang. Ada suaranya. Suara saya kedengeran. Iya. Siap. Ada yang mau ditanya, Bang? Nah, gini Kak. Kan Tuhan Yesus mati di tiang salib, ya Pak? Betul. Secara kemanusiaannya maksudnya 100% mati kan? Iya, sepenuhnya mati. Nah, kan ruhnya berarti kembali kepada kepada Bapak maksudnya, iya Kak? Rohnya tidak kepada Bapa, tetapi turun ke dunia orang mati. Oh, gitu. Kan secara manusianya murni 100% mati kan nih Kak? Betul. Rohnya itu turun ke dalam dunia orang mati dan menyelamatkan semua orang-orang yang dahulu menanti-nantikan Dia. Nabi Adam, bagi kalian nabi kan? Ya, Adam, Nuh, Musa, Yeremia, Yesaya, semua nabi-nabi itu dipanggil keluar dan menuju Firdaus oleh Yesus. Oh, gitu. Nah, terus gini Kak, ada nggak kuburannya sekarang mesti Kak? Ada, itu jadi Jasad kemanusiaannya yang dikubur itu. kan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia itu udah bangkit barang. Kalau bekas kubur kosongnya itu ada di Israel. Sampai sekarang dijadikan situs untuk mengingat bahwa dulu dia pernah dikubur di sana. Yesus tuh bangkit pada hari yang ketiga. Manusia sejatinya bangkit lagi gitu. Iya, bangkit lagi, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Makanya di kalender kan diperingati tuh kan, memperingati kenaikan Yesus Kristus.
Manusia sejatinya maksudnya bangkit lagi ya Kak? Iya. Hidup lagi, hidup kembali. Iya bang. Karena dia mengatakan itu sebelum dia mati, dia bilang gitu. Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan ahli-ahli Farisi untuk disiksa dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi seperti Nabi Yunus dulu, demikian Yesus. Putus-putus Kakak cantik. Iya, itu sinyalmu yang putus-putus. Iya. Sinyal saya nggak putus-putus, Bang. Oh iya, nge-lag. Iya, nge-lag. Berarti tubuh manusia sejatinya, manusia 100% itu hidup kembali ya Kak? Betul. Iya. Makasih atas penjelasannya ya Kak. Iya, sama-sama Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, terima kasih. Bang, abang Muslim? Halo? Iya Kak. Dari kecil. Iya Kak. Iya, dari kecil Muslim. Iya. Ya gitulah keturunan Kak. Iya. Kenapa masih Muslim juga, Bang? Ya bagaimana lagi Kak, udah lingkungan semuanya Muslim. Oh. Tapi apakah Tuhan Anda pernah berjanji akan menyelamatkan Anda, Bang? Iya. Barang begini, kalau artinya, kalau bahasa Arabnya begini, man mata fi akhirihi qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dijamin masuk surga, jaminan gitu. Artinya barang siapa di akhir hayatnya matinya karena Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad maksudnya, dia akan pasti masuk surga. Walaupun ya tentunya yang nama kan gini, kalau dalam Al-Quran itu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya begini Kak, perbuatan perilaku manusia di muka bumi ini, baik buruk maupun baik, semuanya pasti ada balasannya. Ya tentunya kalau orang Islam kayak kami ini, kalau misalkan berbuat dosa ya tentunya ada balasannya, berbuat baik juga ada balasannya gitu. Yang saya tanyakan itu, bisa nggak Tuhan abang nyelamatin abang nanti ketika mati? Iya, bisa Kak. Oke, itu kan janjinya ya? Iya. Betul. Kira-kira Bang, Iya. kalau saya bilang di sini ada 1 miliar, abang percaya nggak Bang? Di dalam ini ada uang 1 miliar, Bang? Percaya. Abang walaupun nggak lihat, abang percaya? Iya percaya Kak. Kalau saya bohongin abang percaya? Nah, bagi saya itu yang penting saya yang tidak berbohong. Perkara orang lain berbohong sama saya itu hak dia. Iya. Tapi kalau abang berakal, saya bilang di sini ada 1 miliar, abang percaya nggak? Percaya. Kenapa abang percaya di sini ada 1 miliar? Karena dari tampang kakak orang berada, kakak orang kaya. Karena ada ciri-ciri kayaknya sanggup gitu ya? Iya. Oke. Kalau kayak saya yang menunjukkan tidak bakalan percaya. Coba Bang, kalau Allah
kata abang sanggup menyelamatkan abang. Kira-kira apa Iya. ciri-ciri yang udah dilakukan Tuhan abang sehingga abang percaya dia akan menyelamatkan abang? Ya, dari saya mengenal Tuhan saya dari dikenalkan oleh utusannya yaitu Nabi Muhammad, Rasulullah. Saya percaya kalau Allah itu benar-benar maha segalanya gitu. Percaya lewat di situ saya, Kak. Lewat Nabi. Iya, Oke. Nabi ini pernah nggak sih menunjukkan kuasanya? maksudnya Iya, kan abang percaya atas apa yang diceritakan oleh Nabi kan? iya. Iya. Kira-kira apa yang diceritakan Nabi ini pernah terjadi nggak kuasanya Allah? Pernah Kak? Apa tuh bang? Kira-kira? Ya banyak sih, salah satunya ya kayak terjadinya ketika manusia itu mengaku seorang Tuhan kayak Fir'aun gitu, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Terus ya, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa. Kalau saya mengenalnya kan Nabi Isa yang kalau bagi umat Islam Nabi Isa, bagi umat saudara kita umat Kristiani adalah Yesus. Nah, saya mengenalnya gini kalau dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna subiha lahum. Tetapi sesungguhnya kan kaum Israel itu membangkang dulu di ceritanya, di kisahnya itu, di sejarahnya. Jadi sebenarnya yang disalib itu bukan yang mati di kayu salib lah. Kalau di umat Kristen itu sebenarnya bukan Nabi Isa. Siapa? Atau wa ma salabuhu, tetapi orang yang mengejar di sejarahnya itu, yang ingin membunuh Nabi Isa itu, yang diserupakan oleh Allah. Sebenarnya itu Oke. itu adalah tipu daya. Sedangkan Nabi Isa mana bang? Oke. Abang tahu cerita ini dari mana? Dari Nabi Muhammad bukan? dalam Al-Quran, Iya. Terus dari hadis Rasulullah. Iya. Ini kan Quran nggak ada, nggak mungkin ditulis kalau nggak dari Muhammad, toh betul nggak? Enggak, kalau Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Enggak, saya nggak nanya itu bang. Abang tahu cerita itu dari mana? Dari Al-Quran. Ya Al-Quran nggak mungkin ditulis kalau nggak Muhammad nggak ngomong kan, betul nggak? Iya. Cuman Al-Quran itu 100% murni adalah kalamullah, firman Allah. Oke. Itu firman Allah ya. Iya. Iya, sekarang saya tanya bang, yang nulis Quran siapa? Generasi di bawahnya Rasulullah. Generasi di bawahnya Rasulullah ini bisa nulis gitu dari mana? Apakah generasi ini juga Nabi? Bukan, para sahabat Nabi. Para sahabat ini dapatnya dari mana? Dari Rasulullah. Nah, berarti kisah tentang Isa yang dituliskan para sahabat itu berasal dari Muhammad toh? Iya, cuman Nabi Muhammad menyampaikan. Iya, saya tahu. Oke, sekarang saya tanya bang. Abang, menurut abang ya, mungkin nggak Nabi Muhammad tahu seperti itu kalau Muhammadnya nggak ada di zamannya Isa? Ya tidak mungkin. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu? Karena Allah yang memberitahu dia. Oke, kalau Allah memberitahunya, kira-kira Allah ada nggak di abad 1 melihat Nabi Isa demikian yang diceritakan? Iya, adalah. Oke, kalau Allah ada di abad 1, baik. Kalau Allah ada di abad 1, siapa yang sudah menyembah Allah di abad 1? Siapa yang udah beragama Islam? Nah, sebelum
Islam hadir, kan makanya umat Muslim itu Mbak harus percaya, wajib mengimani 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Saya nggak tanya itu. Kalau memang Allah itu tahu peristiwa Isa, ya yang seperti abang ceritakan tadi, Allah ini ada tidak di abad 1? Bahkan sebelum abad 1, sebelum ada Ya, apa-apa. siapa yang menyembah Allah di abad 1 dengan agama Islam? Ya ciptaannya semuanya Mbak. Ya, siapa? Orang Israel nggak menyembah Allah, mereka tidak beragama Islam. Pengikutnya Yesus tidak ada yang agama Islam, semuanya Kristen. Islam datang terakhiran kan. Kalau Islam datang terakhir, kan nyembahnya juga Allah, bukan Allahnya orang Israel kan? Nah, sebelumnya agama samawi semuanya sama, satu Tuhan yaitu Allah, Mbak. Sekarang saya tanya, Allah ini kenapa dia nggak tahu bahwa Yesus disalib? Kenapa Allah nggak tahu bahwa Yesus itu beneran disalib? Semuanya itu karena kehendak Allah, Mbak. Bukan, saya tanya. Kalau Allah ada di abad 1, kenapa dia tidak tahu bahwa seluruh bangsa Israel menyaksikan penyaliban Yesus? Kata siapa Allah tidak tahu, Mbak? Kalau gitu kenapa dia bilang diserupakan? Loh, Allah yang menyerupakan. Artinya Dengan begini siapa? loh. Baik, kalau diserupakan, dengan siapa lah diserupakan? Siapa yang diserupakan? Dengan siapa Orang yang bisa diserupakan? Siapa namanya? Nah, kalau namanya loh. Makanya Nah, kalau ada namanya, Mbak. Cuman kalau saya memang kalau diserupakan. ngomong tanpa dalil saya dikira bohong kan, dikira percuma kan. Nah, cuman saya nggak buka kitab. Ada, Mbak. Wa ma qatalahu wa ma salabuhu lakinna subiha lahu. Saya tahu surat Ali Imran itu, saya tahu persis, saya tahu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Allah tahu ada peristiwa penyerupaan, siapalah nama orang yang diserupakan itu? Nah, maka dari itu ada di kitab itu. Nah, kan dalam Islam begini, Mbak. Dalam Islam begini, sesuatu yang tidak yang tidak ada di Al-Quran itu adanya di hadis. Begitu. Coba bang. Nah, seperti perintah sholat. Kakak bisa cari di Al-Quran yang 30 juz itu, yang berapa ribu ayat itu. Tidak ada gerakan, kan umat Islam diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Kayak berdiri sambil sujud itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Kalau di Al-Quran hanya as-sholatu lidzikri, hanya perintah sholat untuk menyembahku, kata Allah. Cuman gerakan-gerakan seperti itu adanya di hadis. Jangan bilang di hadis bang, nih. Ya. Ini, abang tahu ini siapa? Ini orang Kristen abad 1 udah sembahyang gini bang. Jadi abang nggak usah nyarah hadis. Ini di gereja banyak gini bang. Ya, ini di gereja banyak begini. Di abad 1 udah gini bang. Gak usah dicari di hadis. Abang datang ke gereja udah sembahyang bang. Beda, Mbak. Serius? Sembahyangnya umat Islam itu hanya akan meniru gerakan. Tadi Mana ada sujud? bilang gitu kan? Mana ada sujud? Mana ada sujud itu? Mana ada sujud? Tunggu ya. Kita tunggu. Yeah. Ya. Jadi kalau abang bilang
kalau abang bilang ya di Quran Anda tidak ada, di hadis ada, di gereja udah banyak bang. Ya, biar abang tahu di gereja orang Kristen itu udah melakukan ini. Melakukan apa itu? Sembahyang, udah sujud, udah ruku, bahkan ada tertulis. Bacaannya seperti apa? Bacaannya doa Bapa kami. Hah? Bismil abi wal ibn wal rohul kudus, amin. Gitu. Kan itu nggak ada gerakan seperti Ada. saya sholat. Ada semua. Ada semua, makanya tadi saya tunjukin. Mana bacanya? Nih, abang jangan bilang bang, ini orang Kristen bang. Iya, coba nggak nyampe selesai. Ini orang Kristen, jadi abang kalau mau tahu kayak gitu, bukan di hadis bang, di gereja banyak. Tapi bang, di gereja adanya hanya joget-joget. Abang jangan underestimate. Yang abang lihat tadi itu saya sembahyang seperti itu. Tapi kayak saya mau kembali yang tadi. Coba bacaannya masa sesimpel itu? Banyak bang, tapi saya mau yang tadi ya. Ini saya mau membuktikan Isa ini diserupakan. Kalau Allah mau tahu ada penyerupaan, dengan siapa lah dia diserupakan? Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah kaum yang mau membunuh Nabi Isa, yang mengejar Nabi Isa. Kenapa Isa dikejar? Apa salah Isa? Nah, karena kaumnya Bani Israel ketika itu tidak percaya. Tidak percaya apa? Iya, membangkang atas apa ya? Atas ajaran Nabi Isa. Emangnya apa ajaran Nabi Isa? Ya, Islam. Bang, kalau ajaran Isa itu adalah Islam, kenapa muridnya Isa nggak ada yang Islam? Agama Islam itu. Kata abang tadi Isa mengajarkan Islam. Kenapa orang Israel nggak ada yang Islam? Ajaran samawi yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Kenapa nggak ada yang Jadi Islam? Nabi Islam kan setelahnya Nabi Isa, generasi setelahnya, Mbak. Oke, sekarang saya tanya, pengikutnya Isa disebutnya apa? Bani Israel. Oh ya, Bani Israel. Harusnya kalau kalian mengikuti Tuhan yang disembah Isa, harusnya kalian jadi Bani Israel, jangan jadi Islam. Makanya Kenapa yang gini bang, yang duluan ada, kenapa nggak diikutin yang kemudian? Malah yang kemudian yang diikutin yang terakhir itu. Musa nggak pernah ngaku Islam, kalian suruh paksa jadi Islam. Isa tidak Islam, kalian paksa mengajarkan Islam. Kok bisa yang tua malah nurutin yang baru lahir? Logikanya di mana? Sudah. Nah, begini. Nabi Isa saja dalam Al-Quran dikatakan akan datang utusan atau rasul seperti saya, kata Nabi Isa dalam Al-Quran itu, yang namanya Ahmad. Mana? Ahmad itu Dalilnya adalah Muhammad. Coba dalilnya mana? Di Al-Quran. Quran berapa? Saya gak megang Al-Quran karena saya lagi nggak. Oke. Bang. Karena saya Gini bang. Kalau Isa mengatakan itu, harusnya kau kasih lihat Injilnya Isa menuliskan itu. Kalau kau sebutkan di Quran, ya bisa jadi si Quran ini yang malah memalsukan data itu. Kalau kamu bisa menunjukkan di dalam Injilnya Isa akan ada utusan seperti aku, ya, yang namanya Ahmad, baru gue percaya. Mana Injil Isa yang menyebutkan itu? Tunjukkan dulu sama saya, Isa betul-betul menuliskan itu. Loh, kalau dari Quranmu, dari nabimu, saya tidak bisa percaya. Itu namanya pernyataan sepihak. Ya?
Bisa jadi itu typo. Coba, mungkin nggak bang? Mungkin nggak Hanya Isa aja tidak menulis gitu, terus orang menuliskan demikian. Ada loh bang, kasus pemalsuan surat wasiat. Yang udah mati nggak menulis wasiat, tapi keturunannya yang kesini malah menuliskan wasiat seperti itu. Wasiat itu akan sah kalau memang si orang yang menyerahkan wasiat itu yang menulisnya sendiri. Ini mana bisa bang kayak gini? Ini secara logika cacat. Kenapa? Isanya sendiri tidak pernah ada menulis Injil lalu menubuatkan yang seperti itu. Bisa jadi itu. Masalahnya begini. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu sudah dirubah-rubah, sudah diotak-atik. Oke, kalau dirubah bisa dibuktikan nggak apa yang berubah dari yang sebelumnya dengan yang baru? Karena ini kalian ini ya cocokologinya gitu. Ya, oh udah dirubah-rubah mana? Yang aslinya yang mana? Yang dirubahnya yang mana? Semua nggak bisa dibuktikan. Ya maka dari situ ya kayak gini. Ya nggak sesuatu yang nggak bisa dibuktikan kok. Percaya. Coba bang, gini ya bang ya. Gini aja lah. Ini simpel aja ya. Coba tunjukkan juga dari Injil apapun, dari Bible apapun, kapan, di mana letaknya, apa maksudnya gini, di mana perkataan pengakuan Yesus itu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, inilah aku Tuhan dan sembahlah aku. Oke. Kalau pernyataan gitu, saya bisa tunjukkan Fir'aun mengaku Tuhan dan minta disembah. Mau? Saya nggak minta Fir'aun, perkataan Yesus. Iya, Yesus nggak pernah bilang gitu. Yesus nggak pernah bilang gitu karena dia tidak mau sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu bang, dari dulu mengaku Tuhan dan ingin disembah. Makanya Yesus nggak mau pakai trik yang sama. Ya, alasan gitu. Loh, sekarang saya tanya bang, Fir'aun benar nggak bang di Quran itu mengaku Tuhan dan minta disembah? Iya. Apa bedanya dengan Tuhanmu? Ya beda lah. Ya beda lah. Kenapa Tuhanmu meniru hal yang sama dengan yang dikatakan Fir'aun? Kenapa? Fir'aun generasi. Tuh, Anda tadi udah setuju. Tapi mau Anda tadi udah setuju. Fir'aun mengaku Tuhan dan minta disembah. Kenapa style Tuhanmu dengan Fir'aun sama? Aku suka banget ya, bang. Serius. Kenapa bang? Kenapa Fir'aun ingin disembah, ngaku-ngaku Tuhan dan ingin disembah? ya oke lah kayak gini. Ya, kata sampean Tuhan saya sama dengan Firaun. Nah, coba. Tuhanmu mau jadi manusia. Kok mau jadi manusia? Mau iya, mati. Karena dia Tuhan, karena dia bisa. Fir'aun nggak bisa. Apa bedanya dengan manusia? Dia menjadi seperti manusia, berarti dia sebelumnya bukan manusia toh? Coba. Ini Makasih loh bang. Kenapa dia mau menjadi manusia? Loh, abang lagi ngakui dia sebelumnya bukan manusia. Ya toh? Pertanyaanmu aja sudah mengakui dia bukan manusia. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Karena dia sebelumnya Tuhan kan? Coba, sekarang saya tanya bang, mungkin nggak manusia ingin menjadi manusia? Bang, mungkin nggak manusia ingin menjadi manusia? enggak lah. Karena manusia, yang nggak manusia pengen jadi manusia, berarti sebelumnya? Sebelumnya Tuhan, bukan manusia. Mana pengakuannya Yesus kalau dirinya Tuhan? Dia nggak mau kayak Fir'aun, serius.
Iya. Dan saya tidak mau jadi seperti Fir'aun, tidak mau menjadi Kalau saya ya, andaikan saya bukan Muslim, daripada memilih Yesus jadi Tuhan saya, lebih baik Fir'aun jadi Tuhan saya. Oke, Bang, Abang pernah nggak mengaku kepada orang jadi manusia? Masih lebih mulia. Sekarang Yesus hanya dipakein kolor, disembah. Mulai menghina ya, Bang ya. Bukan maksudnya derajatnya. Makanya kalau saya boleh memilih daripada menuhankan Yesus, mending saya menuhankan Fir'aun. Oke. Bang, Abang manusia betul? Abang Menurutmu? manusia? Nggak, jawab aja. Abang manusia nggak? Loh, menurutmu? Iya. Pernah nggak manusia mengaku dirinya manusia, Bang? Pernah. Oke, Abang aja nggak pernah. Abang manusia tapi Abang nggak pernah mengaku menjadi manusia. Mungkin nggak Tuhan mengaku Tuhan? Kata siapa nggak pernah? Pernah. Oke. Fokus. Anda aja manusia, tidak pernah mau mengakui diri Anda manusia. Kenapa? Karena orang tahu kamu manusia. Jadi kamu nggak perlu mengaku aku manusia. Demikian Tuhan Yesus. Dia Tuhan, dia tidak perlu mengaku Tuhan. Karena dia sejatinya Tuhan. Dan dunia tahu dia Tuhan. Nyampe nggak? Kalian harus nyampe di sini dengan logika. Ya, ini saya naik 10% ini kepala saya. Ya, oke. Kamu aja yang manusia, nggak mau mengaku dirimu manusia. Malah kamu mau nanyakan saya kan, menurut Ngana, gitu kan? Karena manusia tidak pernah mengaku manusia. Demikian Tuhan. Tuhan tidak pernah mengaku-ngaku jadi Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan, mana dalilnya? Yesus mengaku Tuhan dan minta disembah. Tuhan saya stylenya bukan iblis. Karena iblis ada, Bang, yang pengen diaku untuk disembah. Ya, karena yang mau jadi Tuhan dan yang mau disembah itu iblis, Fir'aun, dan ilah-ilah lain. Jadi silakan pilih kelas Anda dan kelas Tuhan Anda. Seperti itu, Bang. Ya, kita dikit aja cuap-cuap, tapi ngotak. Oke? Paham ya, Bang ya? Abang aja manusia nggak mau ngaku jadi manusia. Gimana dengan Tuhan? Mungkin nggak Tuhan mengaku Tuhan? Gimana, Bang? Sudah tahu kelas Anda di mana dan kelas Tuhan Anda di mana? Anda kan pengen menuhankan Fir'aun bahkan kan? Iya. Sesuatu yang bukan Tuhan harus mengaku dirinya Tuhan. Kenapa? Perlu diaku. Karena tidak ada yang mengakui. Gimana, Bang Randy? Semoga Abang dari sini mikir. Cek. Sip. Logikamu kemana? Otak itu di kepala, bukan di dengkul. Gimana, Bang? Abang manusia nggak, Bang? Adakah manusia mengaku manusia? Iya, saya manusia sejati lah. Saya ciptaan pernah nggak, Bang? Permisi, Umi, saya manusia. Pernah nggak gitu? Sering. Ya, ini. Dari pertama gua kasih analogi di sini ada 1M. Dia sedang menolak otaknya. Kalian sadar nggak sih? Dia harus berbohong untuk ini. Dan dia harus berbohong untuk tadi barusan. Pernah kebayang nggak sih? Orang yang menipu dirinya sendiri. Itu orang yang paling menyedihkan. Semoga Anda belajar ya dari sini.
pakai otak atau ngotak, bukan gini bang, ngotak. Nah, ini ada yang mulai kepanasan. Kau kafir. Gitu ya. Jadi, kalau kalian memang berakal, kalian tunjukkan kelas kalian itu untuk berpikir ya. Sekelas itu, sekelas Fir'aun, mengaku-ngaku dan minta disembah. Kasihan. Menyala batuku. Mulai panas, gerah, kelojotan. Banyak yang ngamuk ya, muntah darah. Yang typing. Waduh, kenapa? Tiba-tiba tersinggung. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aku tadi tertarik loh dengan pembahasannya tadi. Jangan. Kenapa double? Turun dulu di record ya. Dia double. Oke, kita naikkan yang lain. Jangan double gitu, Bang. Nge-record tuh nggak enak didengar. Ya, halo Bang Benny. Halo. Silakan. Ada yang mau ditanya? Nani nga? Apa Bang? Bahasa alien Bang. Takut. Jangan takut dong. Jangan lupa ya teman-teman ya. Di bawah mulai memanas ya. Nge-gift terus ya. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mau nanya, Mbak. Boleh. Yesus Tuhan Maha Besar. Betul. Tuhan Maha Besar. Maha segala-galanya ya? Iya. Kenapa Bang? Berarti Yesus itu Tuhan ya? Betul. Tapi sebelum ada Yesus, Tuhannya siapa nih? Dia Tuhan sebelum segala zaman. Sebelum Yesus ada? Dia Tuhan. Sebelum Kok bisa? dia menjadi manusia, dia sudah Tuhan. Kok bisa? Bisa dong. Thank you Bang Dewe. Tuhan berkati. Bisa dong. Namanya Tuhan pasti bisa. Yang nggak bisa itu manusia Bang. Yang nggak mampu itu namanya nggak maha kuasa Bang. Iya sih. Tapi kok sebelum Yesus ada, kok Yesus sudah Tuhan? Belum jadi manusia, dia Tuhan. Berarti sebelum sebelum ini udah jadi Tuhan ya Yesus ya? Dia Tuhan sebelum jadi manusia. Astaga Tuhan, macet banget. Oh, sebelum jadi manusia ada Tuhan. Sebelum Sampai dia sekarang- menjadi manusia dia Tuhan. Sampai sekarang jadi Tuhan. Dari dulu sampai sekarang dia Tuhan. Oh. Kalau dia Tuhan kok tega ya sama hambanya berarti? Apa teganya apa? Ya, dunia banyak musibah, ada longsor, ada apa kan? Berarti kan tega dia. Manusianya Bang. Manusianya yang membuat itu demikian.
Manusia Kok bisa? tidak menjaga alam ini. Manusia yang berdosa. Oh, manusianya yang bersalah berarti. Iya, betul. Karena Tuhan itu tidak pernah merusak alam. Yang merusak alam itu manusia. Ya itu makanya kok tega sampai hambanya kayak gimana ya, kayak banyak longsor, banyak yang mati gitu. Gak usah takut, Bang. Lazarus yang sudah mati 4 hari aja dibangkitkan sama Yesus. Gak usah khawatir sama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kepadanya pasti akan dihidupkan kembali dan selamat. Ya kalau banyak dosa, Makanya jangan banyak dosa, Bang. Makanya Abang jangan menyembah berhala. Sembahlah Tuhan Yesus. Biar Abang diampuni. terus kalau banyak dosa berarti nggak diampuni. Diampuni sama Tuhan Yesus. Abang mau nggak percaya sama Tuhan Yesus? Biar dosa Abang diampuni, mau nggak? Ya soal itu kan ini tanda tanya aja dulu gitu kan, karena keyakinan itu belum ini gitu loh, belum pasti. Oke. Abang Islam? Islam sih. Oke. Kenapa Abang menyembah Allah? Ya dari orang tua aja, dari nenek, dari ibu, bapak. Memangnya Abang nggak bisa milih Tuhan lain selain Allah? Ya kalau itu kan belum sih, belum inilah, masih mikir-mikir. Aku lihat-lihat di perdebatan ini mana yang benar kan gitu loh. Coba Bang, kira-kira Tuhan Anda, Allah, pernah nggak dia menghidupkan satu orang mati? Ya kalau itu kan aku belum tahu sih kalau dia. Emang nggak ada. Karena nggak ada. Terus Abang mau percaya gitu? Tanpa bukti gitu, Tuhan Anda tidak pernah melakukan hal itu, gitu. Ya kan masalahnya kan ini, kalau sementara kalau sekarang ini kan aku masih percaya sih sama Tuhan saya sih gitu loh. Apa yang Anda percaya dari dia? Dia mampu. Saya percaya itu gini, aku percaya ya. Karena ada panas, ada dingin gitu. Sebelum ada Allah di abad ke-7, panas dan dingin udah ada, Bang. Yuk, makanya saya kepercayaan dari sekarang ini, kepercayaan saya karena ada panas, ada dingin. Memangnya yang buat panas dingin siapa? Ya itu kan belum tahu yang bikinin siapa. Bakteri, Bang, virus. Kalau benar kalau Yang bikin Abang panas dingin, pertama itu bakteri. Kenapa? Coba banyak bakteri di perut Anda. Abang bisa panas dingin, Bang. Abang mau nyembah bakteri. ya bukannya gitu. Yang aku percayai karena itu ada Tuhan, ya toh. Yang aku percaya itu kan ada matahari, ada dingin gitu loh. Ada matahari, ada dingin. Iya. Oke, siapa yang menciptakan matahari? Nah itu yang aku belum tahu. Kalau prinsip saya, kalau di hati saya mungkin ya Maha Pencipta gitu loh. Siapa maaf? Sama penyiptanya kan aku, kalau di agama Islam kan Allah kan gitu. Kalau disamain kan Allah kan gitu. Jangan disamain, Bang. Beda Tuhan. Jangan disamain. Nah itu makanya kalau di agama sampaikan, di agama sampaian kan Allah. Kalau di Yesus itu Allah. Hah? Iya, Yesus itu Allah.
Itulah makanya kalau di agama saya kan Allah kan nggak tahu. Kalau agama sama kan Allah gitu kan. Makanya kita kan cuma percayanya kan Maha Pencipta itu aja yang bikin gitu loh. Ada matahari panas, ada dingin gitu loh. Abang tahu nggak sih agama abang itu ada di tahun berapa? Kalau soal itu aku belum tahu lah, soal agama dari tahun berapanya belum tahu. Abang tahu nggak agama Islam itu ada di abad ke-7 tahun 600-an. Terus? Oke. Sebelum abad 7, siapa yang udah beragama Islam? Kurang tahu. Nggak. Cuma kan kita ngikutin orang tua aja. Iya, abang harus belajar, abang harus mengenal Tuhan abang. Tuhan abang itu baru disembah itu di abad ke-7. Ya. Berarti matahari, dingin, itu semua sudah ada sebelum adanya Tuhan abang. Abang harus tahu ini. Jangan hanya beriman buta. Abang tidak kenal siapa yang abang sembah. Abang tidak tahu keberadaannya seperti apa. Gitu. Abang harus cari tahu dong. Ya makanya kita kan lihat-lihat di koma-koma perdebatan ini kan biar tahu gitu loh. Yang mana yang benar, mana yang salah. Makanya aku nanya gitu. Iya, itu dia. Jadi Yesus ini sudah ada sebelum dunia ada. Makanya kenapa Nabi Musa dan Nabi Elia bertemu dengannya. Bahkan Abraham bertemu dengannya. Kenapa? Karena Yesus ini adalah Tuhan sebelum dia dilahirkan. Itu. Sebelum dilahirkan udah jadi Tuhan ya? Manusia. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah. Makanya dia bertemu dengan Abraham. Dia kenal Abraham. Dia kenal Musa. Dia kenal Elia. Dia kenal semua nabi-nabi. Coba sekarang saya tanya, Allah itu kenal nggak sama Musa, Bang? Ya. Allahmu, Tuhanmu kenal nggak sama Musa? Ya kurang tahu. Nah, itu. Tapi kalau Tuhan Yesus kenal sama Musa, bahkan Tuhan Yesus itu tahu siapa anaknya, siapa istrinya. Coba, Tuhanmu, Bang, tahu nggak siapa istri Musa? Ya. Tuhanmu tahu nggak siapa istri Musa? Ya nggak tahu. Nah itu, makanya kalau Yesus tahu siapa istri Musa. Kenapa? Karena Yesus bertemu dengan Musa. Yang sesimpel ini, Bang. Yang sesimpel ini aja Tuhanmu nggak tahu. Terus kamu mau mengharap apa? Coba. Toh. Coba. Tuhanmu tahu Ayub nggak? Kurang tahu juga. Tuhanmu tahu Abraham nggak? Nah, itu Bang. Abang berarti selama ini beriman tapi tidak mengenal apapun tentang Tuhan Abang. Ya Mama nggak tahu. Terus Abang masih mau bertahan dengan Tuhan yang tidak tahu ini? Gimana? Ya makanya tuh ini lihat lihat koma-koma dulu gimana gitu. Ya itu, Abang berpikir aja dulu dari situ. Ya. Iya, Abang harus menuhankan Tuhan yang benar, Tuhan yang kuasa dan Tuhan yang maha tahu. Gitu, Bang. Abang cari tahu dulu. Jangan beriman sebelum Anda mengenal iman Anda.